Books and Bootcamp Podcast ke-11 bersama saya Randy Padmanaba. Podcast ini adalah bagian dari buku raih beasiswa S2 luar negeri yang saya buat sebelum saya berangkat ke Columbia University dengan beasiswa dari LPDP. Nah, di podcast ke-11 ini soal financial planning, judulnya adalah lagi-lagi uang. Tapi pesan yang mau saya bawa adalah jangan jadikan uang itu sesuatu yang menakutimu banget ya, walaupun di buku saya jelasin bahwa nggak sedikit uang saya keluarkan untuk mempersiapkan beasiswa LPDP termasuk GRE, IELTS dan sebagainya. Cuman semua itu tetap bisa diusahakan. Nah, pesan saya juga financial planning itu kan sebenarnya personal banget ya, tergantung goals kita apa. Kalau kita nggak pengen macem-macem ya nggak usah macam-macam. Kayak misalnya keinginan kita tiap bulan nggak banyak, pengeluaran kita per bulan nggak banyak, ya kita nggak perlu punya dana darurat ya sebanyak apa. Makanya kalau di buku gue tuliskan dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan kan. Nah, kalau bisa punya itu oke, tapi kalau misalnya belum punya itu, apakah kita harus berhenti berusaha mencari beasiswa? Ya enggak juga, karena kan memang buku ini soal cari beasiswa, dan saya yakinkan kalau dengan ada atau enggaknya uang yang cukup buat persiapan beasiswa, lu tetap bisa mengusahakan semua itu. Jadi gue mau cerita, gue pernah ketemu sama salah satu alumni Harvard University yang pernah jadi staff milenial presiden waktu itu, tapi udah nggak jadi lagi. Namanya Mas Taufan Garuda Putra. Taufan Garuda, ada putranya apa enggak aku lupa. Nah, tapi Mas Taufan ini pernah aku tanya, Mas ini gimana Mas kalau misalnya di Harvard itu kan waktu itu uang sakunya cuma 1.900 tuh per bulan. Sedangkan kulihat kok kos-kosannya mahal-mahal nih. Terus habis itu cukup nggak ya, bisa nggak ya buat makan sehari-hari, terus kos-kosan, terus misalnya nanti butuh transport dan sebagainya. Terus waktu itu si Mas Taufan ini belum jadi staf khusus. Jadi oh ya udah nanti gua hubungin lah. Jadi waktu itu beliau bilang sendiri kayak gini, Randy, kamu kalau misalnya pengen daftar di Harvard, daftar aja. Nanti kalau misalnya keterima di sana, hubungin gua akan bantu. Gua nggak mau lihat juga mahasiswa di Harvard kerjaannya cuman di kampus-kampus aja karena ngirit gitu. Nah, itu tawaran personal ya waktu itu, tapi gue juga nggak berusaha minta kontaknya atau sebagainya, karena oh ya udah nanti kalau misalnya gue bener-bener keterima, ya udah gue tinggal email aja kan, atau cari tahu lah email atau kontaknya dia. Nah, tapi waktu itu habis itu beliau jadi staf khususnya yang milenial itu, jadi kayak gue mau kontak lagi juga sungkan. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah kalau masalah finansial itu selalu ada, bukan selalu sih, kamu bisa cari resource untuk menutupinya gitu. Temanku ada yang daftar Columbia, dapat LOA, tapi dia nggak punya pendanaan. Ternyata abis itu COVID, dan yang dibuka cuman beasiswa PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan Columbia University itu tuh masuk di PTUD. Jadi dia punya LOA, terus datanglah kesempatan beasiswa PTUD, dan dia dapat beasiswa PTUD, dan dia akan berangkat juga fall 2021 ini. Nah, intinya apa? Dengan LOA itu sebenarnya itu bisa jadi kunci loh buat cari beasiswa kayak gitu. Pun tanpa LOA juga bisa. Kayak aku nggak punya LOA, daftar LPDP, dan juga masih dapat beasiswa LPDP. Dengan beasiswa LPDP itu jadi kayak jadi tambahan amunisiku buat daftar ke kampus-kampus. Jadi kampus tuh kalau misalnya, oh anak ini mau daftar, ini mungkin bagus tapi dia punya pendanaan nggak? Oh ternyata ya ada gitu. Walaupun juga nggak semua kampus mikir kayak gitu juga, malah kebanyakan nggak mikir kayak gitu sih. Kayak Harvard itu dia need blind, jadi maksudnya dia seleksi mahasiswa itu berdasarkan memang merit base gitu. Jadi entah dia butuh dana atau enggak, yang penting kalau memang masuk, dia masuk gitu. Walaupun belum tentu juga nanti si Harvard, kalau dia nggak punya duit, Harvard bakal bayarin, ya belum tentu juga. Tapi dia nggak mendiskriminasikan orang berdasarkan kemampuan dia bayar. Nah, jadi itulah dia beasiswa
financial planning buat beasiswa, ya sesuai yang ada di buku, tabung sebaik mungkin, kalau perlu cari penghasilan tambahan silahkan. Yang penting tetap on the right track. Usaha-usaha selain duit juga jangan berhenti. Jangan sampai juga gara-gara duit terus nanti persiapan-persiapan lainnya keteteran juga gitu. Sampai jumpa di podcast berikutnya.